Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma, dosen pada program studi Kebijakan Publik Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Video ini dibuat dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan akan mempelajari konsep dan signifikansi formulasi kebijakan, sistem kebijakan, serta proses kebijakan publik, mulai dari penetapan agenda, perumusan, penetapan kebijakan, implementasi, sampai dengan evaluasi kebijakan. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah penetapan rekomendasi dari berbagai alternatif-alternatif terbaik yang nantinya akan ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Deskripsi mata kuliah ini dengan kode SKP 190704 dengan bobot 3 SKS pada program studi Kebijakan Publik Fakultas Politik Pemerintahan pada semester 4. Metode pembelajaran yang pertama diskusi, yang kedua praktik, yang ketiga sharing informasi, tanya jawab, dan yang terakhir kuis, baik pretest maupun post-test. Adapun rules dalam kelas, yang pertama terkait keterlambatan, mata kuliah ini akan dimulai pada pukul 8 sampai dengan 10.30, sehingga mahasiswa ataupun praja tidak boleh terlambat dalam perkuliahan ini. Yang kedua, ketidakhadiran. Maksimal ketidakhadiran adalah 20%. Terkait presensi akan diakui ketika terdapat surat izin ataupun surat sakit praja ataupun mahasiswa yang logis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Terkait akademik atmosfer, setiap praja atau mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam bertanya dan menjawab serta saling menghargai. Silakan mahasiswa ataupun praja keluar masuk kelas dengan izin kepada dosen terlebih dahulu. Adapun kemampuan yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa atau praja dapat menjelaskan konsep dan signifikansi formulasi kebijakan. Yang kedua, dapat menjelaskan sistem kebijakan publik. Yang ketiga, dapat menjelaskan proses kebijakan. Yang keempat, mampu menjelaskan dan merumuskan masalah. Yang kelima, mampu menjelaskan dan merumuskan alternatif kebijakan. Yang keenam, mampu menjelaskan dan menetapkan rekomendasi. Yang terakhir adalah penyusunan policy brief. Jadi praja mampu menyusun policy brief sederhana. Adapun rencana tatap muka, yang pertama terdapat pokok bahasan, konsep dan signifikansi formulasi kebijakan yang terdiri atas konsep, formulasi kebijakan, dan signifikansi formulasi kebijakan. Kemudian sistem kebijakan mencakup substansi kebijakan, stakeholder, dan lingkungan kebijakan. Proses kebijakan mencakup proses mulai dari agenda setting, formulasi kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Selanjutnya, agenda setting mencakup pendekatan aliran, pendekatan media massa, dan pendekatan kelompok. Kemudian perumusan masalah mencakup policy isu dan problem, siklus atensi publik, proses perumusan masalah baik mulai dari penstrukturan masalah sampai pada teknik proses perumusan masalah. Selanjutnya, perumusan alternatif meliputi sumber dan kriteria alternatif kebijakan. Kemudian, penyusunan dan penetapan rekomendasi meliputi kriteria kebijakan, cara dan isi penetapan rekomendasi. Kemudian, legitimasi kebijakan, yakni pengundangan mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, menyusun risalah kebijakan sederhana atau policy brief. Terdapat 16 kali pertemuan, termasuk 1 kali UAS
dan 1 kali UTS. Adapun sistem penilaian dalam perkuliahan ini 40% ujian akhir semester, 30% pada ujian tengah semester, 10% tugas, dan 20% kehadiran. Oke, selamat siang semuanya Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya semua? Siap, baik, Alhamdulillah Bu. baik. Alhamdulillah baik, Bu. Izin, Bu. Baik Bu, izin Bu. Oke ya, untuk di pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep dan signifikansi formulasi kebijakan. Sudah kelihatan slide-nya? Izin, Bu, siap. Sudah terlihat, Bu. Sudah. Izin, Bu. Ada Bu. Oke. Ini di mata kuliah pertama, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dan signifikansi formulasi kebijakan. Nah, sebelum kita masuk ke konsep dan formulasi konsep dan signifikansi formulasi kebijakan, kita akan adakan kuis terlebih dahulu. Nah, ini silakan Praja mengikuti instruksi ini. Bisa lewat menti.com atau langsung di barcode-nya di scan barcode. Silakan. Yang lain sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Izin, Bu. Masih ada yang belum? Masih ada yang belum? Oke, kalau sudah semua kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaan pertamanya. Formulasi adalah, jadi kalian sampaikan aja yang kalian ketahui tentang formulasi. Oke, merancang, merumuskan sesuatu, perumusan gagasan, membuat. Oke, perumusan. Langkah awal. Oke, 8 orang perencanaan. Ada juga yang bilang merancang atau membentuk perumusan kebijakan publik. Oke ya, ini di pertanyaan pertama, kemudian di pertanyaan keduanya udah semua ya? Siap, Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Izin, Bu. Oke, nah ini apa yang saudara ketahui tentang formulasi kebijakan? Kalau tadi tentang formulasi, nah sekarang formulasi kebijakan. Oke, formulasi merupakan pengembangan dari alternatif suatu kebijakan dalam menghadapi masalah dalam permasalahan publik. Sebuah proses perumusan masalah, kemudian tahap dari proses kebijakan, kemudian ada juga yang bilang tahapan awal dari kebijakan publik, proses pembentukan beberapa alternatif, kemudian ada yang bilang perumusan suatu alternatif ataupun solusi dari suatu permasalahan. Oke, semuanya sudah? Oke ya, nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan formulasi dan formulasi kebijakan ini pada konsep dan signifikansi formulasi kebijakan. Nah, ini kita mulai aja di yang pertama. Apa sih konsepnya? Seperti apa konsep formulasi kebijakan? Jadi, formulasi kebijakan itu merupakan salah satu tahap dari beberapa tahapan ya. Salah satu tahap dari bagian dari proses kebijakan. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang tahapan ataupun proses kebijakan publik. Pembentukannya seperti apa nanti setelah ini. Nah, formulasi kebijakan itu sendiri mencakup beberapa kegiatan. Yang pertama ada penetapan agenda, kemudian ada perumusan masalah, penyusunan alternatif, penetapan kebijakan, dan legitimasi kebijakan. Nah, ini yang akan kita dalami nanti selama 1 semester ini. Dari setiap tahapan ini yang akan kita dalami. Nah, ini tahap dalam pembuatan kebijakan publik, mulai dari penetapan agenda, kemudian ada formulasi kebijakan,
Kemudian juga ada penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Praja? Izin Bu, izin bertanya Bu. Iya, silakan, Fajri. Dalam penetapan kebijakan Bu, yang telah diformulasikan kebijakannya sebelumnya, siapa saja Bu aktor yang terlibat Bu? Oke, yang lain, teman-teman yang lain ada yang mau merespon dulu? Aktor-aktor yang terlibat. Oke, silakan Teresia. Izin Bu, menurut saya setelah ditetapkan satu peraturan itu, maka itu pasti ada campur tangan aktor atau kita sering sebut dengan stakeholder. Jadi menurut saya stakeholder itu ada dua jenis. Yang pertama itu pembuat kebijakan resmi dan juga pembuat kebijakan yang tidak resmi. Pembuat kebijakan resmi ini meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan yang tidak resmi dapat berupa kelompok kepentingan, parpol, organisasi penelitian, dan warga negara dan sebagainya. Oke, yang lain mungkin ada lagi, kalau enggak saya coba ini ya. Jadi setelah nanti penetapan agenda, formulasi, setelah diformulasi nanti akan ditetapkan kebijakannya seperti apa. Nah, siapa-siapa aktor dalam penetapan kebijakan ini tergantung dari substansi apa yang akan diformulasikan. Isu apa yang akan diselesaikan, masalah apa yang akan diselesaikan, yang akan dibuat kebijakannya itu apa. Nah, nanti siapa-siapa aktornya nanti akan kita bahas sebenarnya di pertemuan kedua terkait sistem kebijakan. Di dalam sistem itu ada namanya stakeholder kebijakan. Di samping ada namanya substansi kebijakan, yaitu kebijakan publik itu sendiri atau public policies. Selain itu ada lingkungan kebijakan. Nah, itu di situ ada stakeholdernya nanti. Siapa-siapa yang akan berkepentingan di situ, siapa yang mempengaruhi maupun yang akan dipengaruhi itu nanti akan ada di situ. Kemudian, oke, kita next ya. Kita next dulu di halaman selanjutnya. Nah, ini terkait formulasi kebijakan. Jadi dalam formulasi kebijakan itu ada namanya agenda setting, kemudian policy alternatif, kemudian policy adoption. Nah, dalam agenda setting ini sendiri ada dua kegiatan, ada policy agenda, kemudian policy problem. Nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Kemudian dalam alternatif kebijakan itu ada penyusunan alternatif dan bagaimana cara merekomendasikan. Nah, setelah itu nanti ada adopsi dan legitimasi atau penetapan kebijakan. Nah, dalam selain konsep yang akan kita pelajari, ada juga nanti signifikansi formulasi kebijakan. Kenapa sih formulasi kebijakan ini penting gitu kan? Karena dia mungkin salah satu tahap ataupun langkah awal dari penyelesaian kebijakan publik. Jadi memang tujuan dari kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi tahap awalnya itu dalam penyelesaian masalah ya formulasi kebijakan ini gitu loh. Kemudian selain itu dia menjamin penyelesaian masalah secara objektif dan sistematis, karena setiap nanti kegiatan memformulasikan nanti akan ada namanya, kalian akan kenal based on data atau evidence based. Jadi setiap penyelesaian masalah itu ketika kita menggunakan formulasi yang sesuai standar, yang sesuai gitu kan, bahwa nanti akan lebih objektif. Bisa nggak formulasi itu atau kebijakan itu ditetapkan? Bisa aja tanpa formulasi, bisa gitu kan. Tapi apakah dia nanti bisa diselesaikan secara objektif dan sistematis? Nah, itu nanti pertanyaan selanjutnya. Kemudian nanti selain itu signifikansi formulasi kebijakan yang ketiga yaitu mengantisipasi terjadinya kesalahan tipe ketiga atau data type error. Nah, data type error ini nanti akan kita bahas lebih dalam. Kenapa? Inilah inti dari formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan ini dibuat sehingga tidak adanya kebijakan-kebijakan itu terjadi kesalahan tipe ketiga ini. Nah, kesalahan tipe ketiga ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Praja, silakan. Izin Bu, izin bertanya Bu. Oke, silakan Alpia. Izin Bu, terkait signifikansi dari formulasi kebijakan ini sendiri terkait adanya mengantisipasi terjadinya kesalahan tipe ketiga atau disebut dengan the third type error. Nah, untuk itu di sini saya ingin bertanya bagaimana cara
untuk mengantisipasi dari kesalahan tipe ketiga ini agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu tidak salah sasaran, Bu, ataupun tidak salah pengertian, Bu. Izin, Bu. Oke, makasih Alpia. Yang lain mungkin ada yang mau merespon dulu? Izin Bu, izin menjawab Bu. Oke, silakan Fatin. Baik Bu, jadi di sini kesalahan tipe ketiga sendiri dalam penetapan masalah kebijakan itu merupakan kesalahan dalam perumusan masalah. Nah, kesalahan dalam perumusan masalah ini terjadi biasanya karena para pengambil keputusan yang tidak benar-benar paham mengenai masalah yang terjadi ataupun masalah yang sedang dihadapinya. Nah, memformulasikan masalah ini juga mungkin terjadi dikarenakan pengambilan keputusan yang terlalu cepat dan terlalu dangkal dalam kerangka berpikir yang digunakan. Jadi menurut saya cara yang tepat untuk mengatasi itu dengan benar-benar menganalisis secara real, yaitu dilihat dari fakta dan data yang terjadi di lapangan di sini. Oke, terima kasih Fatin. Iya, nanti juga kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan ke-6 dan 7 ya, terkait bagaimana merumuskan masalah sehingga bisa mengantisipasi ini terjadi kesalahan tipe ketiga. Mulai dari bagaimana sih merumuskan masalah, mulai dari problem sensing atau penginderaan masalah sampai kepada setelah problem sensing ada pendefinisian masalah, penstrukturan masalah, dan sampai pada penspesifikasikan masalah. Sehingga muncul nanti pada akhirnya yaitu akar masalahnya. Nah, sehingga karena selama ini gitu kan, kasus-kasus yang selama ini ya kenapa kok kebijakan setelah diimplementasikan masih balik lagi gitu loh. Kok ternyata malah ada kasus yang tidak bisa, ada kebijakan yang baru beberapa hari tidak bisa dilaksanakan, yaitu kembali lagi apakah pertanyaannya apakah mereka telah based on menetapkan kebijakan publik itu berdasarkan data dan fakta. Itu ya, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem kebijakan publik. Mulai dari analisis ada stakeholder, kemudian ada juga substansi kebijakan atau public policy, kemudian ada juga lingkungan kebijakan. Nah, namun untuk memperdalam dari pertemuan hari ini, ada beberapa tugas yang mau saya sampaikan ke Praja semuanya. Ini ada 5 pertanyaan ya. Coba nanti untuk setiap Praja mencari definisi ini ataupun mencari di artikel. Jadi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik ini bukan hanya kalian dapatkan dari 1 ataupun 2 teori. Coba kalian baca juga di artikel nanti akan saya sampaikan website artikelnya ya. Kalian bisa cari. Kemudian penugasannya untuk absen nomor 1 sampai 3 ini di pertanyaan pertama, apa itu kebijakan publik, kemudian apa formulasi kebijakan publik. Kemudian untuk nomor absen ke-4 sampai 6 itu nomor 2 dan sampai seterusnya sampai nomor terakhir ya. Jadi ini sudah pas, jadi 1 poin ini ada 3 orang yang membahasnya. Kalian diskusikan dulu, nanti setelah itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya sebelum kita masuk ke sub pokok bahasan tentang sistem kebijakan publik. Ada yang mau ditanyakan lagi, Praja? Cukup semuanya? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga sehat selalu. Semoga kedepannya kita tambah semangat ya, jaga kesehatan semuanya, tambah semangat untuk lebih aktif lagi dalam berdiskusi. Jadi kalau disiapkan dengan baik, pastinya akan lebih aktif lagi ya kelasnya. Oke ya, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.